Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laudy Belanda, jurusan Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205200163, kelas pidana C, dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan beberapa materi yang termasuk dalam asas-asas pidana, seperti percobaan dan kesengajaan. Mari kita bahas tentang kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan atau culpabilitas sebagai asas fundamental hukum pidana yang prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini juga dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, asas dalam hukum pidana sama dengan bentuk pertanggungjawaban yang mengandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Kesalahan ini juga dianggap ada apabila ada kelalaian atau dengan sengaja menimbulkan keadaan maupun akibat yang dilarang oleh hukum pidana itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk kesalahan itu ada kesengajaan dan ada kealpaan. Untuk sekarang, mari kita membahas tentang kesengajaan. Pertama, kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Dan yang terakhir, kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan merupakan kesengajaan yang memang dikehendaki oleh si pelaku, baik perbuatan maupun akibatnya. Dengan kata lain, pelaku menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud. Contoh kasusnya kesengajaan sebagai maksud ini. Jika A ingin membunuh B, A mengarahkan pistolnya ke B, lalu benar-benar menembakkannya. Nah, B ini benar-benar mati dan tertembak. Dalam hal tersebutlah A benar-benar mewujudkan kehendaknya atau maksudnya untuk membunuh B ini. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian merupakan kesadaran atau keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibatnya. Contohnya, peledakan kapal Thomas van Berhaven. Pemilik kapal ini ingin meledakkan kapal tersebut sehingga dapat menerima uang atas pertanggungjawaban kapal tersebut. Kemudian, ia menaruh bom waktu di kapal tersebut. Pada saat itu juga, kapal tersebut meledak dan tenggelam, serta kelasi-kelasi kapal pun mati karenanya. Nah, meskipun kematian itu tidak diinginkan, tetapi hal itu dengan pasti dapat dimengerti bahwa akan terjadi, sehingga dapat dikatakan juga disengaja. Dan terakhir, ada kesengajaan sebagai kemungkinan. Merupakan suatu perbuatan yang si pelaku telah mengetahui akan adanya akibat lain dari perbuatannya, tetapi ia tidak menyerah dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Contohnya, ada seseorang hendak membunuh seorang laki-laki yang dibencinya, sehingga ia mengirimkan kue tart yang dalamnya diisikan racun. Nah, jika kita berpikiran sempit atau berpendapat sempit, maka pengirim kue tidak mempunyai offset pada istrinya yang mungkin juga makan kue tersebut. Tetapi, jika berpendapat luas atau berpikir luas, maka kesengajaan orang yang mengirim kue itu juga termasuk dalam kesengajaan kemungkinan terhadap istri dari orang yang dituju tersebut. Bentuk kesengajaan yang telah disebutkan tadi, ada pula juga beberapa jenis kesengajaan jika dilihat dari sifatnya, yaitu yang pertama ada dolus malus. Dolus malus adalah seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya mengkehendaki tindakan itu, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Artinya, aparat penegak hukum ini betul-betul atau diwajibkan membuktikan bahwa
pelaku ini tuh benar-benar menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Yang kedua, ada kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu. Kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya mengkehendaki tindakannya itu. Atau dengan kata lain, berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya dengan tindakannya tersebut. Sekarang kita membahas tentang percobaan dalam hukum pidana. Menurut Jan Remling, percobaan itu merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa keberhasilan mewujudkannya. Sedangkan menurut R. Susilo, percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju tersebut, atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Nah, misalnya itu apa sih? Misalnya bermaksud membunuh orang, tetapi orang-orang itu tidak mati. Nah, dalam undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan atau pugging. Dasar hukum percobaan yaitu percobaan diatur dalam buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. Bunyi pasal 53 ayat 1 KUHP yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang terakhir atau yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Kemudian pasal 54 juga merumuskan mencoba melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Percobaan kejahatan ini bukan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, seperti pada istilah delik percobaan. Akan tetapi adalah ketentuan khusus dalam memperluas pembebanan pertanggungjawaban pidana. Bukan saja terhadap si pembuat dan menyelesaikan tindak pidana dengan sempurna, tetapi dipertanggungjawabkan pula dengan dipidananya bagi si pembuat yang karena perbuatannya belum menyelesaikan suatu tindak pidana dengan sempurna. Nah, dari pasal 53 ini, pasal 53 KUHP ini menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna si pelaku mendapat hukuman karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, adanya niat dari si pelaku. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan dari niat tersebut. Yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena niat atau kehendak dari pelaku. Yang pertama, adanya niat. Para ahli mengatakan bahwa adanya niat ini sama dengan kesengajaan. Tetapi dengan adanya bentuk-bentuk kesengajaan yang berbeda-beda, hal ini menimbulkan perbedaan pandangan. Namun, Mujadno berpendapat bahwa adanya niat tidak sama dengan kesengajaan. Niat merupakan sikap batin yang ada dalam diri seseorang yang akan memberikan arah kepada apa yang akan dilakukannya. Bagi beliau, niat dibedakan antara niat sebelum diwujudkan dan niat yang telah diwujudkan dalam perbuatan. Niat yang belum diwujudkan dalam bentuk perbuatan adalah berupa sikap batin yang memberikan arah kepada apa yang diperbuat, yang dalam hukum dinamakan sifat melawan hukum yang subjektif. Sedangkan niat yang telah menjadi perbuatan yang dituju
potensial berubah menjadi kesengajaan terhadap perbuatan tadi, yaitu penginsyapan dari padanya. Yang kedua, ada permulaan pelaksanaan. Apabila niat dari seseorang itu terlaksana dalam bentuk tingkah laku, dan tingkah laku tersebutlah yang dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan. Nah, apa sih syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah secara subjektif, di mana niat tidak boleh diragukan menuju delik yang dimaksud. Artinya apa sih? Artinya ini di mana ini kita berpatokan kepada si pelaku yang sifatnya sudah jelas ingin melakukan percobaan pembunuhan kepada seseorang yang sudah ditargetkan oleh si pelaku tersebut. Dengan kata lain, kita tuh melihat dari sisi sifatnya yang sudah berbahaya. Seperti itu. Nah, secara objektif, perbuatan harus mengandung delik. Artinya, di mana kita melihat dari perbuatan pelaku tersebut. Walaupun perbuatannya belum melanggar kepentingan hukum, tetapi tetap saja itu sudah membahayakan kepentingan hukum. Jadi, intinya, kalau yang subjektif itu kita ngelihat dari sifatnya, nah, kalau yang objektif itu kita melihat dari perbuatannya. Nah, yang terakhir, pelaksanaan tidak selesai bukan karena niat atau kehendak dari pelaku. Jika tidak selesai perbuatan yang dilakukannya, maka dapat dikatakan ada pengunduran diri secara sukarela. Nah, tidak selesainya perbuatan itu sendiri ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada pengunduran diri secara sukarela dan penyesalan. Dapat dikatakan oleh Jan Remling sebagai berikut. Ihwal, apakah pelaku secara sukarela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Nah, jika ia berhenti karena tertangkap tangan, maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku karena terpaksa dan bukan karena kehendak sukarela dari pelaku. Ada istilah yang dikatakannya sebagai berikut. Kabur karena alarm berbunyi. Apa sih? Nah, itu merupakan tidak selesainya pelaksanaan, bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini, orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyinya alarm yang telah menandakan perbuatannya itu sudah ketahuan. Sehingga yang bersangkutan tuh lari karena takut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.